Paling bawah, Ustaz. Belum dinyalain. Di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sambung bahasan kita tentang asbabun nuzul tematik, sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang disusun secara tematik, secara tema. Yang tema kita tentang akhlak atau bab akhlak, yakni tentang jangan berkhianat. Salah satu akhlak yang sangat buruk adalah melakukan pengkhianatan kepada siapapun. Pengkhianatan itu dilakukan, itu sesuatu yang sangat buruk. Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Abdullah bin Qatadah. Ia berkata bahwa Abu Lubabah bin Abdul Munzir pada waktu perang Bani Quraisyah ditanya bagaimana keputusannya nanti. Ia mengisyaratkan ke arah tenggorokannya, yang berarti bahwa keputusan Rasulullah akan menyembelih, akan membunuh mereka semua. Namanya juga perang. Jadi Rasul memutuskan untuk memerangi musuh. Aku pun menyadari bahwa aku telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Selain itu, Ibnu Jarir juga meriwayatkan bahwa As-Suddi berkata, dahulu mereka, para sahabat, mendengarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyebarkannya sehingga terdengar oleh kaum musyrikin. Maksudnya, apa yang dikatakan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Ini disebarkan sampai kemudian terdengar di kalangan orang-orang musyrik. Itu juga namanya pengkhianatan. Sesuatu yang mestinya dirahasiakan malah disebarluaskan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Al-Anfal ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha war rasulah wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan juga kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui bahwa itu adalah amanat. Maka dari kisah dan ayat ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, setiap mukmin tidak dibenarkan melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan kepada teman, pengkhianatan kepada keluarga, pengkhianatan kepada siapa saja, itu tidak dibenarkan, tidak dibolehkan.
apalagi mengkhianati Allah dan Rasulnya. Mengkhianati Allah dan Rasulnya, yakni mengaku beriman tapi tidak mentaati prinsip-prinsip keimanan. Jadi kalau kita ngaku beriman tapi kita tidak hidup sesuai dengan prinsip keimanan, itu juga namanya mengkhianati Allah dan Rasul. Makanya belum tentu orang mengaku beriman itu otomatis diakui keimanannya. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 8 itu disebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, padahal dia bukan orang-orang yang beriman. Maka kalau ada orang berkhianat kepada kita, ya kita jangan membalas dengan pengkhianatan, apalagi pengkhianatan yang lebih khianat. Kadang-kadang kan kalau membalas itu berlebihan. Umpama ada seorang suami pacaran lagi, namanya juga umpama. Istrinya tahu kalau suaminya itu berpacaran lagi. Si istri merasa dikhianati oleh suaminya. Si istri kemudian pacaran juga. Emangnya dia doang yang bisa pacaran, gue juga bisa. Itu namanya kezoliman yang dibalas dengan kezoliman yang lebih zolim. Pengkhianatan yang dibalas dengan pengkhianatan yang lebih khianat. Artinya dosa jangan dibalas dengan dosa, apalagi dosa yang lebih dosa. Sebab apa? Ya katakanlah tadi seorang suami dia masih mungkin untuk menikah lagi, tapi kan seorang istri nggak mungkin menikah lagi. Maka kalau dia sudah nggak suka pada suaminya, bukan dengan cara begitu, tetapi dia mengajukan gugatan cerai. Begitu. Jadi jangan dosa dibalas dengan dosa, apalagi dosa yang lebih dosa lagi. Yang kedua, apa yang kita dengar tidak selalu harus disebarluaskan. Hal-hal yang seharusnya dirahasiakan harus dirahasiakan, bukan malah disebarluaskan. Karena pembicaraan yang bersifat rahasia itu namanya amanah. Pembicaraan rahasia itu amanah. Misalnya nih, ada orang mau ngomong kepada kita, sebelum dia ngomong, dia nengok kanan, dia nengok kiri. Berarti ada sesuatu yang dirahasiakan. Lu kenapa sih ngomong-ngomong gua kok pakai nengok kanan nengok kiri begitu? Enggak, gua lagi ngeliat-ngeliat ada orang apa enggak. Jangan sampai nih omongan didengar orang. Kalau yang rahasia-rahasia udah jangan ngomong sama gua. Nah gitu, gua gak mau dengerin, tinggal. Jadi kalau yang rahasia-rahasia jangan ngomong sama gua. Kenapa? Karena kita tidak mampu menyimpan rahasia. Tapi akhirnya apa? Didengerin juga. Udah tahu rahasia, didengerin juga.
dan kita tidak mampu menyimpan rahasia ini. Akhirnya apa? Kan dia tadi udah bilang, ini gue ngomong sama lu doang kan, lu jangan ngomong-ngomong sama orang lain, ini namanya rahasia. Akhirnya kita karena nggak mampu menyimpan rahasia, kita pun ngomong lagi pada orang lain. Bang, tadi Bang Anwar ngomong sama saya, dia bilang rahasia. Ini abang jangan ngomongin ke siapa-siapa ya, saya cuma ngomongin sama abang doang, karena ini rahasia. Emang apaan sih? Begini. Wah, saya nggak nyangka kalau dia bisa begitu. Ya itu juga, makanya saya juga nggak nyangka. Akhirnya apa? Dia ngomongin lagi. Akhirnya bahasa kita namanya rahasia umum. Rahasia juga, cuma rahasia umum. Nah ini nggak boleh, sesuatu yang bersifat rahasia tidak boleh diceritakan pada orang lain, karena itu amanah. Misalnya nih, ada orang menjadi petugas mengurus jenazah. Ada orang meninggal, dia yang mandiin, dia yang mengkafani. Ini kan almarhum dikenal orangnya ganteng, sekampung orang tahu kalau dia ganteng. Ketika dia lagi mandiin, ternyata badannya panoan, banyak panomnya. Ini nggak boleh diceritakan, dia tidak amanah. Akhirnya apa? Dia ceritakan, dia ngobrol besoknya tuh, kemarin gua mandiin Bang Anwar almarhum. Dia kan orangnya ganteng ya. Iya, ganteng dia. Makanya dulu banyak, waktu dia masih muda, banyak cewek naksir sama dia. Oh, ternyata dia ganteng mau muka doang, badannya mau panoan dulu, lihat gitu. Nggak boleh tuh, menceritakan seperti itu nggak boleh. Itu fisik, apalagi sifat. Jadi sesuatu yang bersifat rahasia itu jangan diceritakan pada orang lain. Kalau kita nggak suka sama orang, ya sudah, simpan aja dalam hati ketidaksukaan itu. Misalnya dalam rumah tangga ada suami istri sudah tidak akur, lalu timbul konflik, terjadilah perceraian. Ya sudah bercerai, ya sudah selesai. Ini kadang-kadang udah bercerai, suami menceritakan keburukan istrinya, istri menceritakan keburukan suaminya, ngomongnya mau wartawan lagi, atau dia tulis di media sosial, orang pada tahu. Jadi sesuatu yang bersifat rahasia itu jangan diceritakan. Rahasia pribadi, rahasia keluarga, rahasia organisasi, rahasia negara, dan seterusnya. Karena ini semua adalah amanah. Yang ketiga, amanah yang diberikan kepada kita harus ditunaikan dengan baik, seperti melaksanakan menyimpan rahasia, melaksanakan tugas jabatan dengan baik, itu amanah. Membayar hutang, itu juga amanah. Kenapa itu orang mau minjemin duit kepada kita? Karena dia percaya bahwa kita mau bayar, mau mengembalikan. Ternyata dia nggak mengembalikan, maka dia namanya tidak aman.
menyampaikan titipan itu juga amanah. Menyampaikan titipan. Kalau orang nitip sesuatu kepada kita, sampaikan titipan itu. Misalnya si A punya utang kepada si B, lalu dia bertanya, Pak, Bapak katanya tetangganya si B. Iya, saya tetangga si B. Nah, kebetulan kalau begitu. Kebetulan kenapa? Saya ini punya utang sama si B 2 juta. Saya janji besok nih mau bayar. Duitnya ada, cuma saya belum sempat mentransfer. Mobile banking lagi ada masalah, bank udah tutup. Padahal saya ini juga mau pergi keluar kota. Bagaimana kalau saya titip, minta tolong titip kepada Bapak? Oh boleh. Maka dia pun kasih uang 2 juta itu, titip buat si B. Saya semangat aja tuh dah kalau terima duit. Emang gue lagi gak punya duit, ada keperluan, gue mau pakai dulu nih duit. Nah, gak boleh. Itu uang saya pakai. Si B duitnya juga banyak, buat apa dia duit 2 juta? Saya pakai itu duit. Lalu si B bertanya-tanya, ini si A bagaimana sih? Utang janjinya mau bayar hari Kamis, oh ini udah hari Senin belum juga bayar. Akhirnya dia WA, Pak, utang kok belum juga dibayar, kan jadinya hari Kamis, ini udah hari Senin. Pak, hari Rabu udah saya titip ke tetangga Bapak itu. Emang belum dikasih? Belum. Gitu. Maka enggak menyampaikan titipan, ini namanya tidak amanah. Ini namanya melakukan pengkhianatan. Jadi banyak orang yang berkhianat di dalam hidup ini. Jabatan diselewengkan, tidak digunakan dengan semestinya. Merekrut orang untuk menjadi tenaga kerja itu tidak sesuai dengan kompetensinya. Dia direkrut karena kedekatan, bukan karena kapasitas. Apalagi dalam dunia politik memang begitu modelnya. Kalau dia jadi wali kota, semua teman-temannya direkrut, apalagi tim sukses. Jadi jangan sampai kita melakukan pengkhianatan. Orang-orang begitu itu urusan orang-orang. Yang penting kita tidak begitu. Baik, ada yang mau menanggapi? Mau bertanya? Ya. Kalau pengkhianatan itu tidak boleh dibalas dengan pengkhianatan, berarti kezaliman itu tidak boleh dibalas dengan kezaliman. Nah, bagaimana kalau misalkan kita terzalimi, apakah kita boleh mendoakan orang zalim itu dengan kezaliman, misalkan agar orang yang zalim itu agar mendapatkan keburukan, kita mendoakannya? Ya. Boleh nggak? Ya. Sebenarnya bukan tidak boleh membalas. Membalas itu boleh. Membalas itu boleh, tapi membalas yang setimpal. Kalau saya dipukul, berapa kali saya dipukul? Sekali. Kalau saya dipukul sekali, balasnya sekali. Tapi biasanya urusan membalas, itu lebih. Saya pukul 2 kali, 3 kali, sampai dia sempoyongan. Udah sempoyongan, saya tendang, jatuh dia terpental,
lalu saya injak perutnya, udah lebih berapa tuh? Udah saya injak perutnya, saya ludahi mukanya, saya melontarkan kata-kata yang jelek kepadanya. Bukan cuma dia yang saya hina, bapaknya juga saya hina. Bapak lu juga begini modelnya, brengsek. Segala bapaknya disebut-sebut. Gak boleh. Nah, kalau tadi contohnya suami istri tadi itu, suaminya pacaran, istrinya pacaran, yang pacaran kan dia berdosa. Kenapa dia melakukan hal itu? Jadi maksudnya jangan dosa dibalas dengan dosa. Kalau saya dipukul, saya membalas dengan memukul, itu boleh. Tapi memukulnya sekali, jangan 3 kali. Jangan ditambah nendang, jangan ditambah nginjek, Kata-kata. jangan berkata kasar dan seterusnya. Tambahin duit gak apa-apa. Memaafkan lebih baik. Tapi kalau mau membalas, balaslah yang setimpal. Tapi kalau nggak dibalas, didoakan. Didoakan, ya boleh saja. Iya. Mendoakan keburukan orang, mendoakan agar dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan sebagai balasan dari kezaliman yang dia lakukan. Makanya orang jangan berbuat zalim, jangan menzalimi orang lain. Karena kalau dia sudah berdoa kayak begitu tadi, itu nanti doanya makbul. Doanya orang dizalim itu makbul, cepat atau lambat. Nah, ada lagi? Yang bagus mendoakannya, mudah-mudahan dia bertaubat, kembali ke jalan yang benar. Kalau enggak juga, mudah-mudahan dia ditimpa bara. Baik, silakan. Kalau tadi kategori orang yang berjual doanya makbul, nah apabila dalam hal ini hubungan atasan bawahan, misalkan si anak buah itu tidak menjalankan sebagai istrinya, dimarahin habis-habisan oleh atasannya, itu si anak buah termasuk terzolimi nggak? Tapi memang dia salah. Ya, si anak buah memang bersalah, tapi kan tidak harus dicercap dengan kata-kata yang berlebihan. Kalau dia tidak melaksanakan tugas, ya sudah, dia dimarahi sesuai dengan tugasnya itu saja, yang terkait dengan tugasnya. Ini kadang-kadang marah-marah tapi berlebihan, yang tidak ada hubungan dengan pekerjaannya juga begitu, dilontarkan juga. Boleh didoakan loh, Mas. Nah, maka orang itu dizolimi namanya. Hati-hati anak buah dizolimi itu, karena nanti dia bisa mendoakan keburukan kepada pimpinannya. Dan cuma sayang orang banyak yang tidak mampu menahan amarahnya. Makanya orang takwa itu dia menahan amarah, bukan melampiaskan amarah. Menahan amarah, memaafkan lebih baik. Baik, ada lagi? Kalau melaksanakan amanah yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya seperti kemarin dan sebagainya, kan biasanya orang tua amanah yang mengamanahkan tapi sudah terlanjur. Oh ya. Bagaimana kalau melaksanakan amanah dari orang tua tapi tidak sesuai dengan hukum? Misalnya soal ketentuan waris, membagi waris. Almarhum sebelum dia meninggal dia berwasiat, ini nanti warisan dibagi rata saja, laki perempuan sama. Gak boleh melaksanakan wasiat seperti itu.
Hukum harus dijalankan, dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan takut nanti kalau nggak dilaksanakan rohnya gentayangan lagi. Nggak boleh begitu. Laksanakan saja sesuai ketentuan. Sehingga misalnya laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian. Sesudah dibagi sesuai dengan ketentuan, ternyata saya ini dapat tanah 30 meter, adik saya yang perempuan 15 meter. Maka karena saya udah punya tanah, saya udah punya rumah lebih luas, itu bagian saya kasih adik saya. Udah bagian saya 30 meter saya kasih adik nih, sehingga si adik jadi dapat 45 meter. Begitu. Boleh begitu, itu namanya hibah. Harta itu kan ada hibah, ada wakaf, ada waris. Kalau waris, harta yang ditinggal mati oleh yang punya. Yang punya harta ini bapak. Bapak mati. Bapak mati meninggalkan tanah 300 meter. Tanah ini namanya tanah warisan. Dibagi kepada ahli waris. Semua yang disebut ahli waris harus mendapat bagian sesuai ketentuan. Meskipun tidak semua ahli waris dapat. Kenapa? Ada ahli waris yang terhalang. Cucu itu ahli waris, cucu. Tapi cucu itu terhalang oleh anak. Saya punya anak, tapi juga saya punya cucu. Kalau saya mati meninggalkan harta, cucu saya gak dapat. Kenapa? Masih ada anak. Itu namanya terhalang. Itu namanya waris. Ada lagi namanya wakaf. Kalau harta sudah diwakafkan, maka harta itu sudah pindah tangan. Namanya wakaf, pemiliknya umat, gak lagi menjadi milik saya. Apalagi tanah 300 meter itu sudah menjadi masjid, karena diwakafkan untuk pembangunan masjid. Masjidnya sih 500 meter, meskipun tanah dari saya 200 meter, 300 meter. Yang 200 meter ada pembelian, pembebasan. Maka anak saya nggak boleh mengklaim tanah masjid itu sebagai tanah warisan. Kenapa? Karena itu sudah diwakafkan. Dijual udah nggak boleh. Itu namanya wakaf. Kalau wasiat, sesuatu yang diwasiatkan. Misalnya kalau saya mati, tanah saya kan 300 meter, yang 50 meter kasih kawan saya, namanya Pak Rojali. Kasih tanah saya 50 meter kepada Pak Rojali. Pak Rojali itu banyak jasanya dalam hidup saya. Sebagai tanda terima kasih saya wasiatkan agar diberikan kepadanya. Maka tanah itu tinggal 250 meter yang menjadi warisan. Yang 50 meter sudah diwasiatkan. Boleh. Karena 50 meter itu tidak lebih dari sepertiga. Begitu. Baik. Ada lagi? Ada, Ustaz. Ya. Mengenai waris tadi, kita
kan dari orang tua. Nah, sebelum dia meninggal di waris itu yang lainnya pernah dapat juga dari yang 300 itu. Nah, setelah orang tua meninggal dibagikan dengan rata itu gimana? Iya. Kalau misalnya harta sebelum almarhum meninggal dia udah bagi pada anak yang nomor 1, udah bagi pada anak nomor 2. Ini anaknya tinggal 2 lagi nih yang belum dapat bagian. Nah itu pembagian itu kedudukannya apa? Hibah, dikasih. Ya kalau dikasih namanya nggak apa-apa dikasih. Berarti harta almarhum sudah berkurang. Cuma kan sering tidak jelas tuh. Orang tua seringkali tidak jelas. Itu maksudnya apa itu? Kalau dibilang itu anak nomor 1 udah dapat warisan, lah kan bapaknya belum mati. Disebut warisan kalau udah mati. Dikasih, ya kalau dikasih boleh, namanya juga dikasih. Dipinjemin, kalau dipinjemin berarti dia cuma hak pakai. Itu berarti masih warisan. Jadi harus diperjelas kedudukannya. Makanya jadi orang tua tuh ngomong harus jelas. Cuma kan banyak orang tua nggak jelas, sehingga harta itu nggak jelas kepemilikannya, diributkan lagi. Nah, ketika sisa tanahnya tinggal 200 meter misalnya, lah anak yang udah dapat bagian tadi tetap minta, kenapa? Dia kan ahli waris. Oh, gua nggak dapat. Lah kan gua udah dapat 50 meter. Nah, itu makan gua dikasih. Oh, ribut lagi kan? Ya kalau dikasih udah, namanya dikasih kan beda bukan mau warisan. Kalau dikasih mah namanya hibah. Jadi rancu. Disitulah pentingnya bermusyawarah dalam keluarga. Harus ridho, jangan ngotot-ngotot. Ya sudah, saya sih merasa anggap aja ini namanya saya dipinjemin. Tanah 50 meter itu dipinjemin. Sekarang dikembalikan, sehingga sekarang tanah almarhum tetap 300 meter. Sekarang dibagi lagi. Umpama sesudah dibagi dia dapat 40 meter, berarti lebih 10 meter. Lebih 10 meter itu dia bayar. Kasih saudaranya yang belum dapat bagian. Boleh aja begitu. Baik. Ada lagi? Baik, nanti kita sambung lagi pada kesempatan berikutnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.